bukan kelas balita, tapi kelas kecil. Kak Kesha hari ini akan membantu kelas kecil dalam pujian. Adik-adik kangen gak Kak Kesha? Kak Kesha juga kangen loh sama adik-adik semua. Lama banget ya. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita berdoa dulu. Ingat kan? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini. Sekarang Tuhan, pimpin kami, siapkan hati kami untuk mengikuti sekolah minggu dengan baik. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjawab syukur. Semua katakan amin. Udah lama ya kita nggak berdoa bersama-sama. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Pentakosta. Pentakosta itu apa ya? Ada ingat nggak? Tiap tahun kita merayakan Pentakosta, yaitu 50 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus itu waktu naik ke surga nggak ninggalin kita loh. Ada juga Tuhan memberi teman buat kita, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu waktu Pentakosta zaman itu ya, ada dalam bentuk api. Jadi di atas kepalanya ada api. Ingat nggak adik-adik? Dulu bikin aktivitas yang ada lidah-lidah api di kepalanya. Nah, itu Roh Kudusnya. Nah, ada juga satu lagu yang ngingetin kita tentang Roh Kudus itu. Kita belajar bareng-bareng ya. Kak Kesha juga baru dengar lagu ini. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Judulnya Api Roh Kudus. Roh Kudus, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Kudus, bakar hatiku. Api Roh Kudus, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Kudus, bakar hatiku. Ya, itu adik-adik. Tadi api Roh Kudus akan membakar hati kita supaya kita makin semangat mengikuti Tuhan ya. Nah adik-adik, tadi itu lagunya. Roh Kudus membakar hati kita. Jadi hati kita itu selalu bersemangat untuk ngikutin Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau kita ngikutin Tuhan Yesus, apakah kita melakukan hal-hal yang tidak baik? Enggak dong. Kalau misalnya ada si iblis bisik-bisik, hey, pukul-pukul aja temennya, hey, jangan ngerjain PR. Itu kira-kira diikutin gak? Enggak dong, tidak. Karena kita itu sudah menang bersama Tuhan Yesus. Nah ada lagunya lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ingat kan lagu itu? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kudus turun. Nah adik-adik, tadi lagunya kita itu menang bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga memberi siapa tadi yang selalu kita sebut? Iya, Roh Kudus. Tuhan itu memberikan Roh Kudus untuk menemani kita supaya kita hatinya selalu terbakar untuk mengikuti Tuhan Yesus, selalu semangat. Ya, adik-adik, untuk lagu terakhir kita mau nyanyiin satu lagu baru lagi. Tapi mungkin adik-adik pernah denger ya. Tapi Kak Kesha mau belajar bareng-bareng sama adik-adik satu lagu lagi yang menceritakan tentang hari Pentakosta, supaya adik-adik selalu ingat kalau Tuhan Yesus itu
naik ke surga dan memberikan teman bagi kita. Nah, itu hari Pentakosta. Udah siap adik-adik? Siap ya? Tanya bareng-bareng. Adik-adik, tadi Roh Kudus itu mau membimbing kita, menolong kita supaya kita menjadi anak-anak yang manis, yang selalu mengikuti firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan nanti kita bawa barang-barang kalau kita udah bisa ketemu lagi di sekolah minggu. Oke? Nah, sebelum kita siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus sebagai teman kita. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Tante Debbie yang akan bercerita, supaya kami semua bisa duduk diam dan mengerti apa firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Oke adik-adik, pujiannya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi ya. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi ya. Di mana ini? Di kelas kecil. Kalian kangen sama kelas kalian? Mudah-mudahan kalian satu hari nanti kita bisa sama-sama bertemu di kelas kita lagi. Nah, adik-adik, kalian ingat cerita minggu yang lalu apa? Nah, tuh ada yang ingat. Yes, jempol untuk kalian. Minggu yang lalu ceritanya Tuhan Yesus naik ke surga. Sebetulnya kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga itu bukan hari Minggu yang lalu, tapi hari Kamis tanggal 13 Mei. Kalian masih ingat kan? Mula-mula Tuhan Yesus itu disalib di Golgota. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dan kemudian 40 hari dia masih berjumpa beberapa kali dengan murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa mereka nanti
akan dibaptis. Bukan dengan air, tapi dengan Roh Kudus. Jadi murid-murid itu sekarang itu menanti-nantikan janji Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka pulang ke Yerusalem dan berada di dalam satu tempat di mana mereka menumpang. Hari-hari itu mereka bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, juga memilih seorang murid lagi. Dulunya kan punya satu murid yang namanya Yudas Iskariot, sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Sekarang mereka memilih pengganti Yudas Iskariot. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, itu adalah hari Pentakosta. Pada hari itu, banyak sekali orang-orang dari tempat-tempat lain. Orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Satu hari untuk mereka memperingati pengucapan syukur mereka atas berkat Tuhan, atas panen yang boleh mereka nikmati. Mereka berkumpul di Yerusalem untuk mempersembahkan korban. Murid-murid yang sedang berkumpul di rumah yang mereka menumpang itu, mereka berdoa. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh angin. Wow, kok suara anginnya cukup keras ya, bergemuruh. Tapi sebetulnya tidak ada angin. Dan kemudian dari atas turunlah api, yang kemudian api itu menjadi banyak dan hinggap di atas kepala murid-murid itu. Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid. Roh Kudus itu sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Nah, itulah yang dikatakan mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Sesuatu yang luar biasa. Kalau Yohanes membaptis orang dengan air, sekarang murid-murid Tuhan Yesus itu dibaptis dengan Roh Kudus ya. Nah, di situ ada 12 murid Tuhan dan juga beberapa orang perempuan. Mereka semua dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus yang dikirimkan oleh Tuhan. Untuk apa sih mereka mendapatkan Roh Kudus? Setelah mereka menerima Roh Kudus itu, mereka itu yang tadinya orangnya biasa-biasa saja, sekarang jadi orang yang luar biasa. Mereka yang tadinya takut, sekarang menjadi tidak takut. Mereka yang tadinya tidak pandai bicara, akan menjadi pandai bicara. Dan aneh, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka memuji Tuhan, mereka bisa menceritakan tentang Tuhan. Nah, tadi kan banyak sekali orang ya yang datang ke Yerusalem. Mereka juga melihat itu juga heran. Mereka mendengar suara angin yang keras itu. Kemudian juga mereka melihat, loh, murid-murid Tuhan Yesus itu kenapa ya? Mereka kan orang Galilea. Sementara orang-orang yang datang itu, mereka datang dari mana-mana. Mereka bisa mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Orang yang datang dari Arab bisa mendengar murid-murid Tuhan Yesus bicaranya seperti bahasa Arab yang mereka ngerti. Orang yang datang dari Afrika juga ngerti. Mereka merasa murid-murid Tuhan Yesus itu bicaranya dalam bahasa Afrika.
Padahal mereka tahu loh, murid-murid Tuhan Yesus itu orang mana? Ya betul, orang Galilea. Mereka terheran-heran sekali dengan itu. Nah, itulah yang terjadi ketika Roh Kudus turun ke atas para murid. Roh Kudusnya turun di hari apa? Iya, hari Pentakosta. Kapan itu? 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ini ya, sekali lagi jangan lupa, Tuhan Yesus disalib, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian hari Pentakosta. Dan itu kita peringati hari ini, tanggal 23 Mei di tahun 2021. Apa setiap tahun tanggalnya sama? Enggak ya, setiap tahun tanggalnya beda-beda. Nanti gereja-gereja yang akan menetapkan kapan tanggalnya. Begitu adik-adik? Nah, itu cerita hari ini. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus buat murid-murid Tuhan pada masa itu. Dan kami juga tentu menerima Roh Kudus meskipun bukan berupa lidah-lidah api, tapi kami menerimanya di dalam hati kami. Dengan Roh Kudus yang Tuhan beri, kami menjadi anak yang tidak takut menyampaikan kebenaran, menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang taat kepada mama papa, oleh karena ada Roh Kudus di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk aktivitas, kalian sediakan 1 lembar kertas ukuran A4. Boleh putih, boleh berwarna. Kalau ada, pilih yang agak tebal. Kemudian kalian potong ke arah memanjang 6 cm kira-kira lebarnya. Nah, di satu sisi kalian gambar. Boleh pakai spidol, seakan-akan itu angin. Jadi kan ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di tempat mereka berada itu ada suara angin yang keras. Sesudah itu di baliknya, di bagian yang tidak digambari tadi, kalian kasih titik jaraknya 8,5 cm. Sesudah itu kalian ambil tali rafia. Tali plastik, tali rafia, itu bisa disobek-sobek kecil-kecil. Nah, kalian sobek. Sesudah disobek, kalian pasang di titik itu. Pasang di titik itu pakai selotep. Selotepnya cukup banyak ya supaya tidak cepat copot. Kemudian kalian gambar lidah-lidah api. Seperti api Roh Kudus itu. Lidah-lidah api itu bisa digambar pakai pensil warna, pakai spidol ya. Kemudian digunting. Mau berapa biji terserah kalian. Kalau sebanyak murid Tuhan Yesus tadi kan jadinya 12 ditambah beberapa perempuan kan banyak sekali, nggak usah sebanyak itulah. Nah, lidah api itu kalian gunting. Setelah digunting, di bagian belakangnya, kalian pasang tali rafia itu tadi, pakai selotep lagi. Boleh dibuat panjang pendek, boleh dibuat panjangnya sama juga boleh. Setelah itu, ujung yang satunya dipasang di kertas yang tadi sudah digambar angin di sininya. Masangnya di bagian belakang ya rafianya. Yang satu sisi juga di bagian belakang untuk penggantungnya.
Kemudian setelah semua terpasang, kalian gulung dan direkatkan. Boleh pakai selotep, boleh pakai hektar. Nah, tali yang tadi dipasang di bagian atas, ditarik ke atas, kemudian diikat, sehingga bisa digantung kayak gini. Nah, nantinya jadinya akan seperti ini. Nah, ini bisa kalian gantung dengan lidah-lidah api di bawahnya. Oke, selamat bekerja. Jangan lupa difoto ya, kirim ke kakak-kakak. Anak-anak yang rajin dan luar biasa. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.